Kita mulai nggih. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti lisan kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia, nikmat, kasih sayang dan perhatiannya kepada kita. Sampai malam hari ini kita bisa melakukan sholat maghrib secara berjamaah dalam kondisi berdiri tanpa ada gangguan penyakit sama sekali, alhamdulillah. Dan kita berharap kepada Allah agar nikmat itu terus ditambahkan, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Syakartum la azidannakum." Kalau engkau bersyukur kepadaku atas nikmatku, maka aku akan tambahkan itu secara cuma-cuma. Tetapi wala kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat, kalau engkau lupa terhadap nikmatku, enggan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, ingat bahwa teguranku sangatlah pedih. Kemudian salawat dan salam terus kita haturkan kepada baginda mulia sallallahu alaihi wasallam. Dengan jasanya kita bisa menikmati indahnya iman dan persaudaraan secara Islam. Semoga kita juga dikumpulkan di padang mahsyar bersama golongan beliau sallallahu alaihi wasallam, juga masuk surga bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla adalah kita mempelajari, mengenal tentang apa yang telah Allah ciptakan pada diri kita. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Al-Imam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa wajib bagi setiap muslim untuk mereka memperhatikan tubuh mereka sendiri. Bagaimana caranya supaya tubuh ini tetap sehat, agar kelak ketika Allah bertanya tentang nikmat kesehatan itu, kita bisa menjawab dengan baik. Ya Allah, aku telah menjaga tubuh yang telah Engkau karuniakan kepadaku dengan sebaik mungkin. Engkau telah tumbuhkan untuk kami pepohonan, buah-buahan, tumbuhan, yang itu aku gunakan, aku konsumsi dalam rangka mensyukuri nikmat-Mu. Dan salah satu penciptaan Allah Subhanahu wa taala pada tubuh kita adalah paru-paru kita. Allah Azza wa Jalla telah menaruh paru-paru kita di bagian atas dengan struktur yang sangat sempurna. Bagaimana juga Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebagus-bagusnya penciptaan. Kata para ulama, ahsanu taqwim artinya adalah ahsanu qamatin wa ahsanu suratin. Sebaik-baik bentuk dan sebaik-baik struktural. Allah ciptakan paru-paru di atas, kemudian di sebelah kiri ada jantung, kemudian dijaga oleh diafragma, kemudian di bawahnya ada hati, lambung, limpa, empedu, pankreas. Di bawahnya lagi nanti ada ginjal, usus besar, usus halus, dan lain-lain. Dengan sangat sempurna Allah ciptakan itu. Sehingga sangat wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat itu, teman-teman sekalian. Berharap juga Allah terus memberikan kepada kita al-afiyah, kesehatan yang tidak pernah ada hentinya. Paru-paru kita, teman-teman sekalian, kita akan coba mengenali paru-paru kita dan bagaimana kita menjaga kesehatan paru-paru ini.
Dalam bahasa Arab, paru-paru disebut dengan ar-ri'ah. Ar-ri'ah, tempat kita bernafas. Sehingga paru-paru ini adalah pusat daripada oksigenasi dan pernafasan. Organ paru-paru kita adalah organ yang telah Allah taruh di bagian atas, terletak di rongga dada, dengan anatomi fisiologi terdiri dari sisi kiri dan sisi kanan. Dan uniknya, sisi kanan lebih besar daripada sisi kiri. Karena sisi kiri ada paru-paru dan sebagian kecil di rongga itu ada jantung. Dia sangat berperan paru-paru kita, teman-teman, sebagai pusat pernafasan. Bayangkan jika kita tidak bisa bernafas, apa yang terjadi. Di beberapa rumah sakit, untuk beli oksigen itu harganya sekitar 600 sampai 900. Terkadang kita harus membayar itu untuk bernafas dalam satu hari. Dan Allah Azza wa Jalla sudah memberikan kita secara cuma-cuma. Tiap hari kita bisa bernafas. Maka kita syukuri nikmat itu agar Allah tetapkan paru-paru kita dalam keadaan yang sehat. Sisi kanan paru-paru kita Allah ciptakan punya 3 ruang. Sedangkan sisi kiri punya 2 ruang. Dan masing-masing paru-paru kita punya kerja yang sama, teman-teman, untuk bernafas. Dan subhanallah, Allah ciptakan paru-paru kita dengan 2 sistem syaraf. Namanya syaraf sadar dan syaraf tidak sadar. Sehingga kita bisa mengatur kapan kita bernafas, dan kita tidak bisa mengatur kapan kita menghentikan nafas kita. Kalau kita tidur, kita nafas otomatis ya. Tetapi mohon maaf, kalau ada bau yang sedang tidak enak, kita bisa berhenti bernafas dulu, betul? Itulah syaraf simpatik dan syaraf parasimpatik. Itu hebatnya paru-paru kita. Subhanallah, seandai kata Allah ciptakan paru-paru kita full bernafas tanpa kita bisa mengendalikannya, mungkin ketika ada senyawa karbon yang beracun, kita tetap bernafas dan kita keracunan. Tapi subhanallah, Allah ciptakan kita bisa mengendalikan pernafasan kita di beberapa waktu agar kita bisa menjaga tubuh kita dari paparan udara yang berbahaya. Berbicara tentang oksigen. Oksigen ini adalah satu senyawa alami yang sebenarnya dia tidak kelihatan. Dia hanya kelihatan dalam bentuk putih bersih. Seperti teman-teman kalau pernah lihat uap oksigenasi ketika orang itu di kanal nasal seperti itu, itulah oksigen yang dibentuk secara padat. Tapi secara umum kita tidak bisa melihat oksigen itu. Nah, semakin bentuknya pekat, teman-teman sekalian, maka paru-paru akan semakin kesulitan dalam mengolahnya. Kita akan coba lihat struktur dalam paru-paru kita itu apa saja. Paru-paru kita punya struktur yang sangat luar biasa. Berawal dari hidung, kemudian nanti masuk ke dalam paru-paru melalui satu saluran yang kita sebut dengan bronkus. Nah, dari bronkus ini nanti bercabang menjadi bronkiolus, kemudian masuk ke sisi yang lebih dalam yang kita sebut dengan alveolus. Nah, alveolus ini teman-teman sangat kecil sekali ukurannya, dan di situ Allah bentuk sebagai sebuah sistem dalam pertukaran CO2 dan O2 secara otomatis. Dan hebatnya, darah kita yang masuk ke area itu, dia bisa melepaskan CO2 dan mengambil oksigen secara otomatis. Dan siapa yang mengatur itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, kalau paru-paru kita dan darah itu keliru, yang diambil adalah karbon dioksida, maka kita keracunan dan bisa mati. Tapi serumit apapun dan serendah kadar oksigen apapun, tubuh kita masih bisa memilah dan memilih mana oksigen dan mana karbon dioksida. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada fungsi lain daripada paru-paru.
Secara umum kita mengetahui paru-paru adalah organ untuk kita bernafas. Ini cara nafas paru-paru. Ini sangat bagus untuk paru-paru kita. Kemudian ada beberapa ungkapan penuturan sekaligus renungan daripada ulama kita. Dalam Al-Qanun fi Thib, Avicenna menyatakan, Avicenna ini kerap disebut namanya dengan Ibnu Sina. Ya. Dia bilang paru-paru adalah alat utama untuk mempertahankan kehidupan kita melalui pengaturan udara dan panas bawaan. Tanpa paru-paru kita bukan manusia. Mungkin jadi ikan mungkin ya. Ikan bernafas dengan insang ya, tidak dengan paru-paru. Kemudian paru-paru kita berfungsi dalam mengatur suhu tubuh kita. Karena di dalam tubuh kita ada unsur panas alami yang disebut dengan al-hararah al-ghariziyah. Panas alami tubuh kita itu muncul dari pertukaran oksigen dengan CO2 tadi dan dari jantung kita. Sehingga imunitas yang bagus, kekebalan tubuh yang kuat itu muncul dari hawa tubuh yang panas alami dan dari sehatnya paru-paru kita. Maka jangan sampai paru-paru kita ini rusak. Nanti kita akan sebutkan apa saja yang dapat merusak paru-paru kita tanpa kita sadari terkadang. Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengajak kita untuk berpikir, merenung tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menuturkan, organ paru-paru kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyejuknya kalbu, sebagai kipasnya jantung. Ternyata jantung kita itu sifatnya panas. Dia sebagai sumber api, seperti matahari yang menyinari bumi. Bumi tanpa matahari maka dia akan dingin dan mati. Tetapi dengan adanya matahari, tumbuhan bisa hidup, air bisa mengalir, kehidupan bisa hidup sebagaimana mestinya. Begitu juga jantung kita, dia seperti matahari dan sumber panas. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, maka ketika kolbu kita tidak dikipasi oleh jantung, ketika jantung tidak dikipasi oleh paru-paru, karena lemahnya organ paru-paru, maka jantung itu akan overheat, akan terlalu panas, dan itu dapat menyebabkan kematian. Beliau mengajak kita berpikir dengan mengatakan, "Faman ladzi ja'ala ar-ri'ata marwahatun lil qalb taruhu anhu harratahu wa tubarriduhu laula an yubarrida lamata." Siapakah yang menjadikan paru-paru itu sebagai ventilator bagi jantung, yang mendinginkannya dan menyejukkannya? Dia tidak pernah gagal menyejukkan jantung dan tidak pernah lelah. Karena jantung akan binasa ketika panasnya tidak dihilangkan. Ciri-ciri jantung yang terlalu panas, mata merah, sering pusing, dan overheat yang lain adalah jantungnya berhenti berdetak sementara. Seperti sepeda motor teman-teman, kalau overheat dia akan mati mesinnya ya. Mobil juga begitu ya. Sehingga di mobil dan di sepeda motor itu disediakan kipas, betul ya. Nah nanti ada air radiatornya juga. Insya Allah kita akan bahas tentang air radiator pada tubuh kita pada kesempatan-kesempatan yang lain insya Allah. Di sini kita mendapatkan faidah bahwa jantung kita itu adalah organ yang panas. Coba teman-teman bisa renungkan. Jantung ketika berdebar kencang pasti diikuti oleh nafas yang cepat. Kita lagi berlari sepak bola, jantung kita kencang, nafas kita juga ikut kencang. Itulah cara Allah mengatur di dalam tubuh kita agar jantung kita tetap sehat melalui paru-paru kita. Maka di waktu pagi, ketika kita berjalan sholat subuh misalnya, kita dihadirkan oleh Allah udara yang sangat sejuk sekali, betul ya? Di waktu sahur, di waktu pagi. Nah, disitulah tempat di mana paru-paru kita mendapatkan nutrisi ruh yang sangat hebat. Maka maksimalkanlah nafas pagi.
ketika waktu sholat subuh sampai kisaran pukul 6 pagi atau sebelum kita bekerja keluar rumah. Nabi kita alaihi salatu wassalam menggambarkan bahwa jantung kita ini seperti sebuah organ yang menjadi tolak ukur sehatnya semua organ. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim beliau menyatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Di dalam satu raga Allah taruh satu organ, segumpal daging. Yang kalau daging ini bagus, maka bagus juga semua jasad itu. Tapi kalau dia buruk organ ini, maka buruk juga raga itu. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa organ itu adalah jantung. Disinilah kiprah daripada paru-paru bermain. Kalau jantungnya tidak sehat, maka organ-organ yang lain ikut tidak sehat, ikut bersedih dia. Ketika jantung kita tidak mendapatkan nutrisi yang bagus, maka paru-paru tidak bisa mengipasi juga. Dan organ-organ yang lain juga akan ikut kena imbasnya. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, beliau menggambarkan bahwa jantung ini adalah raja yang mengatur, memberi arahan, dan dia sebagai seorang pemimpin jantung kita ini. Dan kita tahu seorang pemimpin itu selalu berpikir, sehingga dia butuh energi yang besar. Dalam kedokteran timur, berpikir itu disifati api. Sehingga lagi-lagi paru-paru sangat berperan terhadap bagusnya jantung ini. Jantung kita diproses oleh 3 sumber kelistrikan yang kita sebut dengan sinoatrial node, atrioventricular node, dan sistem His-Purkinje namanya. Nah, kelistrikan ini teman-teman juga bisa bekerja dengan baik ketika paru-paru kita berhasil mengipasi dengan sempurna. Poinnya adalah paru-paru kita ketika maksimal mengipasi jantung, maka jantung itu akan sehat. Sehingga salah satu cara kita untuk mengetahui bagaimana cara kita menjaga kesehatan jantung adalah mengetahui apa saja yang dapat menyebabkan jantung itu bermasalah. Ingat teman-teman sekalian, penyakit itu akan selalu ada. Di dalam tubuh yang sehat itu pasti ada benih penyakit. Dan di dalam tubuh yang sakit itu pasti ada benih kesehatan. Sehingga Nabi kita mengatakan, ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu shifaan. Tidaklah Allah menciptakan sebuah penyakit kecuali Allah pasti juga datangkan obatnya. Tetapi apa? Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Yang tahu, tahu. Yang enggak tahu, enggak tahu. Kemudian dalam riwayat lain Nabi kita juga sebutkan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Ketika tepat obat itu, tepat cara mengobatinya, maka akan sembuh penyakit. Baik, kita coba melihat apa saja yang dapat menyebabkan paru-paru kita bermasalah. Sekali lagi, ketika kita tahu sebab penyakit itu, maka kita sudah mendapatkan 50, 60, 70% ciri-ciri kesehatan. Tak kenal maka tak sayang. Nah, perlu kita ketahui dahulu teman-teman sekalian bahwa di dalam At-Tibbun Nabawi kita akan dikenalkan dengan 4 unsur yang itu pasti ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah juga menyebutkan itu dalam kitab At-Tibbun Nabawi, bahwa di alam semesta ini dan di dalam tubuh kita ada 4 keadaan, ada 4 sifat dan ada 4 unsur. Humor namanya. Ada panas, dingin, lembab, dan kering. Ternyata di alam semesta kita juga sama. Ketika musim hujan, kita kedinginan, lembab, dingin.
Ketika musim panas, kemudian tanaman-tanaman kering dan mati, panas, kering. Mungkin ketika kita berjalan di sebuah tempat, kita jadi batuk kering karena cuacanya sangat panas. Maka kita terkena penyakit tipe kering. Terkadang kita masuk dalam sebuah tempat, kita jadi pusing-pusing. Kemudian perut kita jadi begah. Makan nggak enak. Itu salah satu tanda kita terserang penyakit tipe lembab. Lembab itu selalu bersifat berat. Kering itu selalu membuat kita haus, pengen minum terus. Mudah keringetan. Kalau panas itu biasanya mata kita jadi merah. Keringetan itu banyak di area kepala dan dada bagian belakang. Kencingnya jadi kuning dan jarang pipis. Itu adalah salah satu unsur panas. Seperti itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa para ulama klasik dalam At-Tibbun Nabawi misalnya, mereka menyatakan bahwa paru-paru ini memiliki sifat kering. Memiliki sifat yang kering. Sehingga semua hal yang memiliki sifat kering dari makanan, cuaca, keletihan yang sangat itu dapat menyebabkan paru-paru menjadi lemah. Istilah mereka adalah melukai paru-paru. Kenapa paru-paru disebut dengan organ yang kering? Karena kalau dia terlalu lembab, nafas kita jadi berat. Kalau dia terlalu dingin yang akhirnya tercampur cairan, nafas kita juga jadi berat. Orang medis biasanya mengatakan terjadi efusi pleura, cairan yang masuk ke dalam paru-paru. Sehingga Allah ciptakan paru-paru itu kering dan bersih. Seperti ruangan ini, kering dan bersih. Kalau ada air licin ya, tidak enak biasanya. Seperti itu. Ada beberapa hal teman-teman yang dapat menyebabkan paru-paru kita ini bermasalah. Di antaranya adalah musim panas dan kering, biasanya pada musim kemarau. Tanda-tandanya adalah pada alam itu tanahnya jadi kering dan berdebu. Nah, dari sini kita jadi tahu bahwa debu-debuan juga dapat merusak paru-paru kita. Sehingga kita harus menggunakan masker, tutup hidung, supaya tidak terlalu banyak debu yang masuk ke dalam paru-paru kita, karena debu itu sifatnya kering. Sama juga dengan Bapak Ibu yang sebelum istirahat di kamar, kebas-kebasin kamar. Ya, kebasnya ya pelan-pelan saja, 3 kali. Kemudian selimut yang harus dibersihkan kalau bisa di luar kamar. Jangan di kamar supaya debunya tidak bertebaran di udara kamar. Mungkin kita tidur dalam keadaan karpetnya, kasurnya bersih, tapi udaranya banyak debu dan itu dapat mencederai paru-paru kita. Nah, udara-udara pada musim gugur, ya, biasanya kita melihat banyak dedaunan yang gugur seperti itu. Ini menandakan bahwa adanya unsur panas di alam. Dan biasanya akan menyebabkan paru-paru menjadi kering yang ditandai dengan batuk kering, tenggorokan kering, dan kulit kering. Nah, teman-teman bisa melihat sekarang misalnya kalau kulitnya terasa kering, digaruk jadi putih gitu bekas garukannya, maka itu tanda bahwa paru-paru kita sedang kering, butuh kelembaban. Salah satu yang melembabkan adalah sayur-sayuran. Nanti kita akan sebutkan beberapa makanan-makanan yang dapat memperbaiki paru-paru kita. Dan itu banyak di sekitar kita. Nah, orang-orang timur mengatakan bahwa unsur panas pada musim yang panas, sekarang musim apa di Lombok Barat? Panas ya? Panas ya? Di tempat saya. Tapi kadang hujan ya, berarti ganti-ganti. Itu panas ya? Insya Allah ya. Nah, kata orang-orang timur, musim panas ini sebagai dry evil yang dapat menyerang paru-paru. Panas yang dapat mengeringkan paru-paru kita. Baik. Kemudian, selain daripada musim, ternyata ada efek dari makanan-makanan yang dapat menyebabkan paru-paru kita ini bermasalah. Yaitu makanan-makanan yang sifatnya pedas sekali dan kering kerontang.
kering-keringan. Ada makanan yang digoreng sampai kering, kemudian kita makan, itu juga dapat mencederai paru-paru kita. Sehingga kalau orang Arab dulu, itu mereka biasanya makan kue kering yang selalu dicelupkan ke teh atau ke susu misalnya, supaya dia lembab. Karena semua yang mengerikan itu dapat juga mengerikan paru-paru kita tanpa kita sadari. Ya. Termasuk yang pedas-pedas, sangat. Ya mungkin orang-orang Lombok itu terkadang bilang kalau tidak pedas tidak enak kita makan ini. Ternyata itu dapat menciderai paru-paru kita. Ternyata yang enak tidak selalu enak ya, tidak selalu sehat. Ya. Contohnya seperti, mohon maaf, gorengan. Enak memang, apalagi tambah kopi ini. Ya. Ternyata gorengan ini dapat menciderai paru-paru kita. Lelah jadinya paru-paru kita dalam bekerja ngipasin jantung. Gorengan itu disebut dengan makanan panas. Makanan panas membuat jantung semakin panas, paru-paru nggak bisa ngipasin jantung. Sehingga nanti akan sering terjadi seperti panas di area dada. Mungkin orang bilangnya sekarang asam lambung naik, GERD. Kemudian diperiksakan ke dokter, lambungnya nggak apa-apa nih. Pernah nemu kasus seperti itu? Dia sakit di area ulu hati. Diperiksakan ke dokter, dokter bilang ini asam lambungnya nggak apa-apa nih, bagus nih, lambungnya juga bagus. Nah itu kemungkinan efek dari makanan yang membakar jantung kita, yang kata para ulama jantung itu sifatnya api. Jadi semakin banyak makanan yang panas masuk ke dalam tubuh kita dapat membakar jantung kita. Contoh yang lainnya juga adalah makanan yang diasinkan. Asin-asinan. Apa contohnya ya? Yang dikeringkan, mohon maaf, betul, ikan asin. Enak memang nih buat sambal. Telur asin juga termasuk. Tetapi lebih parah yang tadi, mohon maaf, yang ikan asin tadi. Kadang itu diasinkan beberapa lama sampai kering sekali ya. Itu juga sama. Teri juga sama. Nah kalau bisa nanti mungkin Bapak Ibu suka makan itu, ya boleh saja. Tapi diairkan dulu sedikit. Baru nanti ditok-tok, mungkin pakai sambal tok-tok itu boleh. Direndam betul. Kalau tiang rendam biasanya. Supaya dia jadi lembab dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, campur sayur juga enak. Kemudian, termasuk yang dapat mencederai paru-paru kita adalah kacang-kacangan yang kering. Yang kalau digigit itu keras banget nih, apa namanya di sini? Mungkin itu masih agak renyah ya. Ada yang keras sekali itu. Itu apa mungkin ya? Seperti itulah yang hijau, yang keras-keras. Karena ada sebuah ungkapan dari Al-Harith ibn Kildah. Beliau adalah seorang dokter klasik. Beliau mengatakan, iyyaka an ta'kula ma ta'jazu asnanuka ala madghi fa ta'jazu ma'idatuka ala hadmi. Jangan engkau memakan makanan yang engkau menggigitnya saja engkau paksa. Sampai berotot di sini ya. Kata beliau, makanan itu juga akan sangat susah untuk dilumatkan oleh pencernaan kita. Gigi kita yang tegel aja sulit menggigitnya, apalagi usus kita. Maka sekarang banyak kasus-kasus radang usus, penyakit lambung. Tidak ada habis-habisnya penyakit lambung ini. Karena makanan-makanan kita seperti itu. Ya. Kemudian juga termasuk adalah bumbu kering. Seperti lada kering dan cabai kering. Nah, adapun cabai yang digunakan untuk membuat sesiong misalnya, atau buat apa ragi bele itu di sini ya, itu masih bisa. Tetapi cabai yang kemudian kita makan untuk makanan gorengan ini berat sekali teman-teman. Tapi nikmat ya. Iya, karena itu pedas. Gorengannya pedas, panas sifatnya, cabai pedas, panas lagi. Jadi over dia. Seperti itu. Dicampur nanti dengan minum kopi panas. Ya. Ya.
Jadi ternyata makanan juga dapat mempengaruhi paru-paru kita. Tiba-tiba sesek, tiba-tiba batuknya kok nggak selesai-selesai, batuknya batuk rejan kalau kata orang medis. Ternyata juga dari makanan sehari-hari kita. Termasuk makanan-makanan yang gurih-gurih. Ini pada ciki anak-anak. Ini juga bisa menjadi evaluasi kita bagi orang tua. Kalaupun memang kita nggak bisa membatasi anak-anak untuk itu karena mungkin dia bermain dengan teman-temannya, hadirkan sayur segar di rumah. Sayur bayam, sayur kelor, labu kuning, makanan ubi, orang Jawa ya, makanan ubi itu bagus sekali. Harus ada balance-nya, harus ada yang mengimbanginya. Kemudian yang dapat merusak paru-paru kita, melemahkan paru-paru kita adalah kelebihan bicara, luwek raos. Juga teriak-teriak. Ya, sering teriak-teriak. Ya, seperti komando latihan pertempuran. Ini dapat melukai paru-paru kita. Nah, biasanya ini pada orator ya, orang-orang yang menjadi khatib misalnya, atau yang suka orasi apa namanya? Iya, betul ya. Itu juga dapat melukai paru-parunya. Ternyata saya bekerja sebagai seorang dosen misalnya, atau sebagai seorang fasilitator, pembawa acara dan lain-lain, maka dia harus banyak mengkonsumsi sesuatu yang sifatnya lembab, misalnya timun, jus wortel, jus apel, sambil mengisi acara, sambil dia bawa jus itu, dia minum sendiri. Nah, hal ini dapat mengimbangi paru-paru agar ia tidak melemah, agar ia tidak terluka kalau bahasa orang timur. Nah, aktivitas bicara berlebihan seperti ini dapat melemahkan paru-paru, yang juga paru-paru punya peran terhadap pengatur suara. Kita ada pita suara ya. Nah, yang mengatur itu adalah paru-paru kita. Nah, jadi nanti tidak heran kalau ada orang yang suaranya serak, ya, serak yang kemudian jadi batuk darah, ya, karena luka di area-area pernapasannya dia. Itu salah satunya karena kebanyakan teriak-teriak. Sehingga kalau ada orang yang latihan vokal itu berbeda. Kalau latihan vokal nanti ada caranya ya. Itu berbeda dengan orang yang teriak-teriak nggak ada maksudnya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, hal yang dapat menyebabkan paru-paru kita bermasalah, yang terkadang tanpa kita sadari adalah emosi. Tetapi di dalam benak kita mungkin emosi ini adalah marah, jengkel, pengen mukul. Tidak. Emosi itu adalah semua hal yang mempengaruhi emosi kita. Kalau dalam bahasa klasik, emosi itu terdiri dari dua suku kata. E itu adalah energi, mosi adalah motion kita. Jadi energi yang membuat kita bertingkah, itu adalah emosi. Cuman di Indonesia ini atau mungkin di era-era sekarang ini, emosi itu sering dikaitkan dengan marah. Baik, emosi yang sangat berpengaruh terhadap paru-paru kita adalah sedih, menangis, kecewa. Emosi itu dapat melukai paru-paru kita. Ya. Nah, emosi sedih ini teman-teman tidak harus menangis ya, tapi ya. Sedih itu kan bisa, ada orang yang sedih itu tapi dia diam. Ada orang yang sedih tetapi dia tertawa. Ya. Depresi adalah sedih yang sudah kronis. Depresi itu adalah dia kedip, dia sampai tidak bisa mengutarakan apa yang harus dia utarakan. Tertutup sudah seperti awan. Itu adalah depresi. Nah, untuk mengangkat orang depresi itu membutuh pendekatan yang sangat dekat. Kita butuh orang-orang terdekat untuk mengangkat dia kembali. Depresi itu seperti orang yang jatuh ke dalam jurang. Baik, sedih tadi teman-teman sekalian disifati dengan sifat yang panas. Dan kita tahu panas itu dapat mengeringkan cairan. Bapak Ibu kalau lagi cuci baju kan dijemur di panas matahari supaya kering. Nah, ternyata panas ini dapat mengeringkan cairan di paru-paru
sehingga paru-paru menjadi kaku, ditandai dengan sakit di area sini. Tangan jadi kaku, tangan sering gemeter, tangan sering kesemutan. Itu tanda paru-paru yang juga kering. Dan pada akhirnya nanti kesedihan ini bisa bikin masalah pada penglihatan. Ujungnya adalah buta. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla mengisahkan kepada kita tentang Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam. Allah mengatakan wa biyaddat 'ainahu minal huzni fa huwa kadhib. Dahulu kala Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam ketika kehilangan anaknya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, beliau sedih. Al-huzn di sini artinya sedih. Tetapi kadhib, kadhib itu adalah menutup, menyimpan, memendam. Jadi Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam itu memendam kesedihan yang luar biasa yang menyebabkan matanya menjadi buta. Oleh sebab itu, dalam urusan suami istri, seorang laki-laki dilarang berbicara dalam hal talak misalnya ketika dia marah, betul ya? Dan seseorang siapapun itu tidak boleh mengambil keputusan ketika dia marah. Termasuk juga ketika sedang sedih. Karena otak sedang tidak terhubung dengan dengan kesadaran yang sempurna. Sedih itu menutupi akal terkadang. Sehingga ada orang sedih bunuh diri. Seperti itu. Nah, poin yang kita ambil di sini adalah kesedihan yang mendalam itu bisa menyebabkan paru-paru kita menjadi lemah. Dan cara untuk mengobatinya kesedihan itu dengan menangis. Sehingga kalau ada anak menangis, biarkan saja dulu sampai dia selesai menangisnya. Kemudian kita tanya, Dek, nah sudah selesai nangisnya? Sudah. Tadi nangisnya kenapa? Itu baru sehat, paru-parunya sehat, dia jadi bisa mengendalikan emosinya. Namun terkadang kita sebagai orang tua bingung. Lagi ke mall, anak nangis ronta-ronta nih. Biasanya kita kadang-kadang dimarahin. Kalau Tiang pribadi sedang mencoba belajar untuk biarkan dulu dia menangis. Meluapkan emosinya tadi. Setelah selesai dia luapkan, baru kita ajari. Tadi nangisnya kenapa, pengen apa, masuk dia nanti ke otaknya dia, ke hatinya dia. Karena kalau dia tidak, ketika dia menangis kemudian kita stop, jangan kamu menangis, panas tadi akan mengendap di dalam dada. Itu salah satu yang menyebabkan nanti paru-paru menjadi melemah. Yang sering pada anak-anak kita itu kalau jalan kakinya napak semua, nggak ada flat foot. Itu juga karena ada kesedihan yang tidak biasa dia selesaikan. Orang tua juga mungkin seperti itu ya. Jadi semakin usia kita lansia juga kadang-kadang butuh banyak didengar. Karena emosi sedang melonjak-lonjak di sana nantinya. Seperti itu. Kemudian hal lain yang dapat menyebabkan paru-paru kita bermasalah, teman-teman, adalah udara yang panas. Semisal rumah yang minim ventilasi, ya. Kemudian asap di jalanan, termasuk juga nanti asap bakar-bakaran sampah, itu juga bisa menyebabkan masalah pada paru-paru kita. Dan tidak kalah penting adalah debu dan asap rokok. Hal ini dapat memperparah sifat kering daripada paru-paru. Jadi kita ingat bahwa paru-paru kita itu kering dan bersih. Ketika ia terpapar oleh udara yang sangat panas, kemudian debu-debu yang kering, maka paru-paru kita menjadi kering. Ya, tadi kita sebutkan beberapa kriteria masalahnya itu seperti nafas yang enggak lega. Kadang-kadang kita begini. Itu bisa jadi karena paru-paru kita kering. Ada yang sering seperti itu? Sering menghela nafas. Sering. Itu. Iya. Betul. Itu semua adalah emosi dan juga cuaca. Iya. Sehingga nanti kita butuh minuman-minuman segar, teman-teman. Kalau saran dari Tibbun Nabawi itu, di musim panas kita buat habis kurma. Orang sekarang bilang infus water.
Iya, di musim panas itu enak kita minum seperti itu. Tapi kalau musimnya dingin, lagi musim hujan, napas kita jadi berat, jangan infus water. Kurmanya direbus supaya jadi hangat. Yang dingin kita obati dengan yang hangat. Jadi kurma itu ada yang direbus, ada yang dibuat rendaman infus water. Baik. Nah, di sini yang ingin saya titik beratkan adalah asap-asapan dari sampah dan kayu bakar. Mungkin ada yang bertanya, orang-orang dulu sehat-sehat aja. Orang-orang dulu kan kalau masak pakai jalik ya, ya pakai tungku itu, kemudian dibakar dengan asap. Rumah dulu dengan kita berbeda. Rumah dulu tuh biasanya di atasnya dibuat cerobong tuh, dibiarkan terbuka ya. Jadi udara langsung naik ke atas. Karena sifat dari asap itu akan naik ke atas. Dapur kita dari tembok. Kadang-kadang juga ventilasinya sedikit. Masuk ke kamar juga kadang-kadang. Ini bahaya buat anak-anak yang lagi tidur. Tanpa kita sadari kita sedang meracuni mereka dengan asap-asapan yang kita buat. Niatnya berindu kadang-kadang ya, berindu. Ternyata juga bisa bikin masalah. Kemudian yang keenam adalah puasa tanpa cairan yang cukup. Mau kita puasa rajin tetapi kita kurang minum. Termasuk juga disarankan untuk tidak berpuasa dengan hidangan teh ketika sahur dan berbuka, terutama ketika sahur. Jangan minum teh atau kopi, karena teh dan kopi itu sifatnya mengikat, membuat kita jadi haus. Teh itu membuat kita menjadi haus. Selain itu, nutrisi tidak bisa dicerna dengan sempurna ketika kita menggabungkan antara makanan dengan teh. Di kopi ada kafein, di teh ada namanya tanin. Nah, enzim ini atau senyawa ini sedikit membuat pencernaan kita agak sulit menyerap nutrisi daripada makanan yang kita makan. Sehingga nanti ada orang yang mengatakan, saya makan banyak nih pas sahur. Lagu Masya Allah jam 11, jam 12, ger-ger wahita. Karena ternyata dia minum kopi dan teh. Jadi sebaiknya ketika sahur dan berbuka, kita menggunakan air putih dulu. Atau air kurma tadi misalnya yang manis-manis. Nah, nanti setelah berbuka, mau ngeteh silahkan, nggak apa-apa. Seperti itu. Jika tidak minum cukup air saat sahur dan berbuka, tubuh akan kekurangan cairan yang efeknya paru-paru menjadi kering, ditandai dengan nafas yang terasa sedikit berat. Nah, pokoknya kalau nafasnya mulai berat-berat, bisa jadi paru-paru kita dia kering. Berarti butuh moisturizer apa namanya? Ya, butuh pelembab dari makanan-makanan kita yang lembab dan dingin. Sayur-sayuran hijau, buah-buahan yang berwarna putih dan rasanya manis. Putih dan rasanya manis. Salak kira-kira manis ya? Ada yang manis, ada yang masih asap pecut apa? Pecut ya. Nah, berarti kita pakainya yang manis. Jangan yang pecut. Seperti itu. Baik. Kemudian yang lainnya adalah kurang tidur dan kebiasaan bergadang. Kisaran pukul 11 sampai jam 12 tubuh kita dibanjiri oleh melatonin hormon. Secara otomatis ketika mata kita terpejam di suasana yang gelap gulita, yang gelap lah, jangan gulita, mati dila, yang gelap. Semakin gelap suasana daripada kamar tidur kita, hormon bahagia, termasuk juga nanti ada growth hormon, hormon yang meregenerasi sel-sel tubuh kita, meremajakan sel tubuh kita akan terbanjiri di dalam tubuh, sehingga tubuh kita menjadi tubuh yang sehat, prima, dan muda. Semakin terang dia, hormon itu nggak keluar. Maka ada anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita tidur, tutup bejana, tutup pintu, tutup jendela, dan matikan lampu. Kalau dulu sih pakai lilin ya. Nabi menganjurkan untuk mematikan itu supaya barangkali ada tikus lewat, tumpah jadi kebakaran. Tapi ternyata secara medis, secara ilmu organ dan sel, ada hubungannya antara mematikan lampu dengan kesehatan tubuh kita.
Ya, mulai sekarang kita coba belajar mematikan lampu untuk anak-anak. Tapi ada anak-anak yang nggak suka mati lampu. Nah, kalau sudah tidur lelap mereka matikan lampu itu. Kalau dia bangun nyalakan lagi nggak apa-apa. Nanti matikan lagi. Kecuali kalau kita tertidur sih nggak apa-apa. Baik, itu tadi ya. Jadi kebiasaan bergadang ini dapat menguras kelembaban alami tubuh, teman-teman. Tubuh yang lembab sehat itu nanti ditandai dengan gerak yang lincah. Geraknya itu enak, tubuh nggak terasa berat. Tapi kalau tubuhnya berat berarti ada kelembaban yang berlebih di dalam tubuh kita. Sehingga kita dianjurkan untuk tidur di awal waktu. Ya, maksimal jam 11 itu kita sudah harus tidur. Karena jam 11 itu sudah mulai detoksifikasi tubuh besar-besaran oleh organ hati. Dari jam 11 sampai sekitar jam 1 atau jam 2 pagi. Jadi kalau kita nggak tidur di jam itu, organ hati kita nggak mau ngedetoks. Jadi besok pagi kita penuh dengan racun yang kemarin. Sehingga Nabi kita alaihi salatu wasallam itu tidak menyukai duduk-duduk ngobrol setelah isya yang tidak ada artinya, tidak ada faedahnya. Maka mari kita sama-sama mencoba untuk melatih diri kita sendiri, keluarga, anak-anak untuk tidur lebih awal. Kalau harus ada yang dikerjakan jam 11 minimal sudah harus tutup laptop, tutup mata, tidur. Kita coba, memang ini terkadang agak berat apalagi kita sudah terbiasa bergadang. Baik. Masih ada waktunya? Sudah masuk isya ya? Apa mau azan dulu atau gimana? Azan dulu ya. Setelah itu nanti ada beberapa makanan-makanan yang bisa kita gunakan untuk menjaga paru-paru kita. Ya, silakan mungkin azan dulu.
Ya, insyaallah sekitar beberapa menit lagi ya. Ya, ada beberapa makanan-makanan yang bisa kita gunakan untuk melembabkan paru-paru kita dan menjaga kesehatan dia agar dia bisa menjadi pendamping jantung lebih baik dan optimal. Di antaranya adalah buah pir. Nah, nanti teman-teman bisa jus atau dimakan langsung nggak apa-apa, buah pir. Ya. Kemudian di antara yang lain juga adalah lobak putih, daikon. Lobak putih. Apa di sini lobak putih? Lobak ya. Iya, lobak warna putih. Nah, lobak ini unik teman-teman. Dia punya sifat membersihkan paru-paru dan dia juga melembabkan paru-paru dari dalam. Jadi dia seperti nutrisi inti daripada paru-paru. Ini orang Jawa itu sering makan lobak. Ya, dan orang-orang tua kita dulu itu sering makan lobak. Juga jamur putih. Nah, jamur putih itu apa di sini? Jamur putih apa bahasa di sini yang kayak engkong. Tiram putih ya? Oh iya, itu berarti sama yang putih. Yang di sawah juga sama, yang putih intinya ya, yang berwarna putih. Ada yang berwarna hitam nggak salah ya? Oh iya betul. Nanti kita gunakan yang warna putih. Nah, itu bagus untuk paru-paru. Warna, nggak bihun itu bisa. Itu biasa dipakai ngedrill sama anak-anak itu. Iya, bagus itu untuk paru-paru kita. Ya, warna putih dia. Nah, dia ada sifat kolagennya juga. Jadi nanti selain ke paru-paru, dia juga masuknya nanti ke kulit dan ke tulang. Jadi tulang kita jadi lebih seger lagi, lebih sehat lagi. Nah, ciri-ciri tulang yang bagus itu biasanya akan dilihat dari gigi yang bagus, kemudian dari kuku-kuku yang bersih, kukunya bersih. Itu tanda-tanda tanda dari tulang kita bagus. Iya, ya. Kemudian ada almond manis, kacang almond. Ya, eh, alami saja, alami saja. Tapi saya kira sebenarnya dia rasanya itu nggak manis-manis banget ya. Cuman mungkin kalau sudah dikunyah lebih lama itu dia jadi manis, ya keluar manis seperti itu. Nah, ini selain untuk melembabkan paru-paru, teman-teman ini juga bisa kita gunakan sebagai terapi dari batuk kering. Almond yang biasa tanpa dikasih gula. Seperti itu. Ya kalau misalnya lagi nggak ada ya ada di Alfamart itu, tapi asin. Nah, udah dikasih perasa, itu dibersihin nanti baru dimakan. Kalau nggak ada dapat. Ya itu. Di es krim banyak ya. Kemudian itu selain itu juga ada goji berry. Kita sebut dengan buah wolfberry. Goji berry ya. Itu warnanya hitaman, merah, hitam. Saya agak lupa goji berry itu. Nanti kita coba lihat goji berry itu juga bisa buat paru-paru. Iya betul. Itu sering dipakai buat manisan juga. Tapi kita nanti ambil yang masih segar ya. Karena efeknya nanti selain ke paru-paru, ya, warna apa dia mas? Bener ya, warna kemerah-merahan, betul. Goji berry. Nah, nanti kita ambil yang masih segarnya. Dia punya dua arah nanti teman-teman, arahnya ke paru-paru plus memperbaiki fungsi ginjal yang masih sehat. Seperti itu. Nah, kemudian minyak zaitun. Nah, kalau ini banyak kita dapat ya, minyak zaitun ya. Nah, nanti ambil yang murni minyak zaitun, karena nanti ada yang udah ditambahin wangi-wangian, herboris itu. Jangan diminum itu. Iya, buat pijat. Jadi yang masih ori. Ya. Kemudian nanti ada kaldu tulang.
Nah, biasanya di kikil-kikilan itu bisa nanti kita ya betul. Betul. Mantap itu, enak itu. Nah, dia selain memperbaiki paru-paru, melembabkan paru-paru kita, secara umum dia memperbaiki struktur jaringan seluruh organ tubuh kita. Banyak fungsinya. Enak itu sum-sum-sum-sum ya. Nah, termasuk nanti pada saluran nafas. Kemudian secara umum adalah buah yang berair, teman-teman. Buah yang mengandung air seperti timun, semangka, apalagi ada melon ya. Ya, ada melon dan yang lain-lain lah. Yang pir juga termasuk. Oh, yang berair betul. Kemudian yang terakhir teman-teman itu buah delima. Buah delima, rumman dalam bahasa Al-Qur'an. Nah, dalam jumlah yang cukup kita makan, ini membantu menyegarkan dan melembabkan tubuh kita. Alhamdulillah, ini beberapa makanan-makanan yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki fungsi paru-paru kita. Yang lain juga menyebutkan nanti ada madu, tetapi dicampur dengan air putih karena madu sifatnya panas, lembab. Jadi dicampur dengan air putih baru kita minum. Ada yang bilang sebelum makan, setelah makan. Kalau saya bebas aja, yang penting minum madu. Tetapi tidak boleh sering-sering juga, karena semakin sering kita minum madu, tubuh kita agak sedikit panas nantinya. Jadi sesekali waktu nggak apa-apa, mungkin pagi saja atau siang saja, sore saja seperti itu. Ya, ada yang bertanya apa kita tutup aja dulu? Oh iya, ya mungkin 3 aja dulu. Baik. Makanan-makanan yang tadi kita sebutkan apakah bisa dicampur? Jawabannya bisa. Dia tidak hanya tunggalan, nanti bisa dicampur. Bisa dicampur. Olahan makanan. Berarti nanti tinggal campurannya. Tinggal campurannya. Harus yang sama-sama bagus lah sekalian. Oke. Iya. Ada lagi? Ya. Ya. Alhamdulillah. Tidur lagi. Ya, biasanya yang seperti itu Bapak aja apa keluarga juga yang lain? Baik. Ya, ada pertanyaan teman-teman sekalian. Kalau kita sering kebangun di malam hari, bukan bangun kemudian nggak tidur lagi gitu ya, tapi ini cuma bangun melek saja kemudian tidur lagi, biasanya karena tubuh lagi capek saja, kebutuh sering dirilis, sering dipijat, seperti itu saja. Jadi ada kekakuan-kekakuan otot yang menyebabkan otot mata jadi terbangun. Hanya sebatas itu saja. Mungkin hanya butuh peregangan saja. Iya. Satu lagi mungkin ada lagi? Ya. Bisa meredakan dalam yang waktu cepat. Baik, pertolongan pertama pada keadaan yang tiba-tiba perut menjadi panas sehingga dada menjadi terasa sesak. Paling mudah adalah ambil satu wortel, mungkin di rumah kalau ada ya, wortel kemudian di jus, kemudian diminum airnya. Atau makan wortelnya saja nggak apa-apa. Atau buah-buahan yang tadi kita sebut, ada di rumah buah pir, makan pir. Ada tomat, makan tomat. Semangka, makan semangka. Intinya adalah semua makanan yang terasa dingin di mulut kita itu sudah bisa jadi obat. Timun paling mudah mungkin ya, kalau di dapur. Ya, itu nanti bisa digunakan.
Sebenarnya dia menghilangkan tapi hanya beberapa saat saja. Karena di air itu dia sebagai penyejuk ringan saja, dia nggak mengobati sementara sekali. Karena yang kita butuhkan adalah kelembaban dan dingin yang panjang. Jadi sifat daripada makanan-makanan tadi. Gitu ya. Baik, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa kita ambil sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang salah dan kurang itu datang dari diri saya pribadi, dan saya mohon maaf akan hal itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.